Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dan teman akan mempresentasikan tugas besar 2 Bisnis Intelijen dengan judul implementasi bisnis intelijen pada manajemen report Bank XYZ. Di sini ada kelompok kami. Yang pertama dari Rizky Hermawan, kedua dari Ridwan Raffi Asikur, ketiga ada Lukman Purnama Bahar, dan ada saya Abdan Syakur Alafizi. Dahuluan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi membuat persaingan bisnis semakin ketat. Bank XYZ adalah salah satu bank di Indonesia yang memiliki lebih dari 1.500 cabang dan menghasilkan data yang berukuran sangat besar. Dari data tersebut, Bank XYZ ingin mendapatkan laporan dan informasi untuk pengambilan langkah atau keputusan selanjutnya. Banyaknya data yang ada membuat proses pengambilan informasi berjalan lamban jika dilakukan dengan query standar pada database. Bisnis intelijen merupakan serangkaian proses untuk mendapatkan informasi dengan mudah dari data yang berukuran besar. Bank XYZ berdasarkan struktur dan literatur dari Bank XYZ, data hasil prototipe selanjutnya akan dilakukan pembuatan modul report bisnis growth dengan menggunakan SAS, Enterprise Guide, metode pada OLAP, Online Analytical Processing, serta operasi-operasi yang ada di dalamnya. Aplikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah SAS Enterprise Guide, salah satu produk unggulan dari PT SAS Institute, dengan menggunakan metode analisis dimensi dan SAS Enterprise Guide diharapkan akan mampu mempermudah dalam hal manajemen report Bank XYZ serta pengambilan informasi yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah report business growth, funding, dan lending pada Bank XYZ. Analisis multidimensi. Data perlu diorganisasi dalam bentuk lain berupa data multidimensi yang dinamakan MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, atau data relasional ROLAP, Relational Online Analytic Processing, atau OLAP, Robot Online Analytical Processing, yang merupakan kombinasi dari ROLAP dan MOLAP, di mana sebagian data dapat disimpan dalam MOLAP dan sebagian lain dalam ROLAP. Data disimpan dalam data warehouse dalam bentuk multidimensi, dioptimasi untuk pencarian kembali retrieval untuk OLAP, Online Analytical Processing. Setelah itu dilakukan analisis multidimensi yang memberikan kemampuan untuk melakukan query dan membuat laporan reporting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Purnama Zulbahar. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. OLAP, Online Analytical Processing. OLAP adalah sebuah pendekatan secara cepat untuk memudahkan analisis multidimensi. OLAP merupakan bagian dari bisnis intelijen yang memiliki kaitan erat dengan relasional database, reporting dengan data miring,
OLAP memiliki beberapa operasi untuk menganalisa data multidimensi. Operasi-operasi yang terdapat pada OLAP antara lain slicing dicing. Slicing dicing adalah operasi untuk melihat data sebagai visualisasi dari kubus. Dengan slicing dan dicing, pengguna dapat melihat data dari beberapa perspektif. Pengguna dapat mengekstrak bagian dari data aggregated dan dapat memeriksa dengan detail berdasarkan dimensi-dimensi yang diinginkan. Data aggregate merupakan data perhitungan dalam bentuk rangkuman data, sehingga query pada kubus cube lebih cepat. Slicing memotong kubus sehingga dapat memfokuskan pada perspektif yang spesifik. Sedangkan dicing memberikan kemampuan untuk melihat pemilihan data pada 2 dimensi atau lebih, yaitu dimensi merotasi cube pada perspektif yang lain, sehingga pengguna dapat melihat lebih spesifik terhadap data yang dianalisis. Proses bisnis Bank XYZ. Di dalam Bank XYZ, pertumbuhan bisnis growth dapat dilihat dari 2 elemen, yaitu dari funding dan lending. Pertumbuhan bisnis pada Bank XYZ dikelompokkan sesuai dengan kategori pada perbankan. Pertumbuhan bisnis pada perbankan yaitu pertumbuhan bisnis by region, pertumbuhan bisnis by branch, dan pertumbuhan bisnis by produk. Jika dilihat berdasarkan waktu dibedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan bisnis yang dihitung dari bulan perhitungan sampai dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, atau year of year, dan pertumbuhan bisnis yang dihitung dari bulan perhitungan sampai dengan akhir bulan pada tahun sebelumnya, year to date. Pada penelitian ini akan dibuat report tentang business growth dari Bank XYZ. Karena data dan struktur data warehouse dari Bank XYZ yang bersifat rahasia, penulisan menggunakan prototipe data dengan acuan struktur data dan literatur dari Bank XYZ. Generate prototipe data. Generate prototipe data akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Rizky Hermawan. Selanjutnya, saya akan ngebahas tentang generate prototype data. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, prototype data yang akan dibuat adalah data yang berkaitan dengan proses bisnis Bank XYZ. Yaitu yang pertama ada start schema data warehouse. Berikut ini adalah start schema bisnis growth Bank XYZ yang dibedakan menjadi 2, yaitu start schema untuk funding dan lending. Start schema ini merupakan start schema yang dibuat dari acuan start schema Bank XYZ. Hal ini dilakukan karena sifat dari struktur data yang bersifat rahasia. Ini berikut contoh gambar dari model multidimensional. Yang pertama ini ada gambar dari model multidimensional level atas funding Bank XYZ.
Yang kedua, ini ada model multidimensional level atas lending Bank XYZ. Berdasarkan star skema model multidimensional funding dan lending, akan dibuat data yang sesuai nantinya akan dijadikan report dan akan diimplementasikan pada Bank XYZ. Data yang dihasilkan dari Progress Generate adalah sebagai berikut. Ini ada tabel detail analisa data warehouse. Yang pertama ini ada tabel funding Bank XYZ yang berisi tabel dimensi. Yang pertama itu ada branch target, currency, customer, end of month, product target, dan region target. Yang kedua ini ada lending Bank XYZ. Isinya sama kayak yang pertama. Selanjutnya, desain KUB. Dari data hasil prototipe yang telah dihasilkan, serta layout report yang diinginkan oleh Bank XYZ, akan dibuat desain cube untuk report bisnis, growth, funding, dan lending Bank XYZ. Yang pertama itu desain cup funding. Dari analisa layout report funding yang diinginkan oleh Bank XYZ, didapatkan variabel yang akan digunakan dalam pembuatan kubus. Dapat diasumsikan dalam pembuatan kubus untuk funding Bank XYZ sebagai berikut. Untuk sumbu X, kita gunakan variabel produk, branch, dan region. Untuk sumbu Y, kita gunakan variabel ending balance, average balance, dan cost of fund. Dan untuk sumbu Z, kita gunakan variabel end of month. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raffi. Saya Rino Noviaskor akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Kemudian selanjutnya ada desain cube. Dari data hasil prototipe yang telah dihasilkan serta layout report yang diinginkan oleh Bank XYZ, akan dibuat desain cube untuk report bisnis, growth, funding, dan lending Bank XYZ. Yang pertama, desain cube funding. Dari analisa layout report funding yang diinginkan oleh Bank XYZ, didapatkan variabel yang akan digunakan dalam pembuatan kubus. Dapat diasumsikan dalam pembuatan kubus untuk funding Bank XYZ, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, untuk sumbu X, kita gunakan variabel produk, branch, dan region. Yang kedua, untuk sumbu Y, kita gunakan variabel ending balance, average balance, dan cost of fund. Yang ketiga, untuk sumbu Z, kita gunakan variabel end of month. Kedua, desain cube lending. Dari analisa layout report lending yang diinginkan oleh Bank XYZ, didapatkan variabel yang akan digunakan dalam pembuatan kubus. Dapat diasumsikan dalam pembuatan kubus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk sumbu X, kita gunakan variabel produk, branch, dan region. Untuk sumbu Y,
kita gunakan variabel baki debit, nilai tercatat PSAK, maksimum kredit, dan disponible balance. Yang ketiga, untuk sumbu Z, kita gunakan variabel end of month. Penentuan variabel pada masing-masing sumbu dapat disesuaikan dengan analisa serta desain yang diinginkan. Selanjutnya ada pemrosesan data. Pertama, import data. Yang kedua, filter dan sorting data. Proses filter dan sorting data dilakukan untuk memilih data yang akan digunakan dalam pembuatan cube dan OLAP report. Yang ketiga, pembuatan cube dalam OLAP report. OLAP pada SAS Enterprise Guide berbentuk format statis dengan hasil akhir berupa report. Proses pertama pada pembuatan cube dan OLAP report adalah penggabungan data yang akan digunakan dan yang telah difilter sebelumnya. Selanjutnya adalah pembuatan query builder pada SAS Enterprise Guide, merupakan proses pembuatan cube dan proses pemilihan data untuk dijadikan OLAP report. Langkah yang terakhir yaitu desain dan pembuatan OLAP report Business Growth Bank XYZ. Kemudian yang keempat ada Code for Reporting. Code for Reporting adalah adalah proses terakhir setelah OLAP reporting sudah berbentuk. Proses ini dilakukan untuk menjadikan tampilan OLAP report agar lebih mudah untuk dipahami. Di sebelah sini ada yang terakhir dari presentasi ini ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, proses analis multidimensi data bank XYZ untuk funding dan lending dilakukan dengan pembuatan cube data warehouse. Dengan adanya data warehouse untuk seluruh proses transaksi pada bank XYZ memudahkan untuk proses analisa data dengan business intelligence. Yang kedua dari kesimpulannya adalah manajemen report business growth funding dan lending bank XYZ dengan menggunakan SAS Enterprise Guide mampu menyajikan informasi dalam berbagai tampilan report. Salah satunya dalam bentuk chart report sehingga bank XYZ dapat lebih mudah menganalisa data perusahaan dan memantau pertumbuhan bisnis yang terjadi. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.